Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku, khususnya penyokong dari Johor Darul Tazim ya. Saya ucapkan sekali lagi tahniah atas cipta rekor yang diciptakan oleh Johor Darul Tazim menjadi tim pertama dari Malaysia yang lolos 16 besar Liga Juara-Juara Asia. Kita kasih applause terlebih dahulu. Ya, ini laga yang sangat mendebarkan ya. Bahkan saya yang tengok dari Indonesia ya, saya tengok sampai akhir juga ikut tegang, benar-benar spot jantung ya. Dan yang paling penting, ini JDT berhasil kalahkan dua jawara Jepun dan dua jawara dari Jepun dan juga Korea ya. Ini kredit yang perlu diapresiasi lah untuk semua yang terlibat dari JDT, termasuk para penyokongnya yang tadi sudah pakai baju raya di Stadium Sultan Ibrahim ya. Dan kita tahu hasilnya 2-1 ya, dan aku mau bahas bahwa 2-1 ini pun memang layak JDT menang atas juara Korea Ulsan Hyundai ya. Oke, kita langsung saja review untuk perlawanan yang berlangsung tadi ya. Kita tahu memang Benjamin Mora di dua laga sebelum ini menyimpan playernya. Kalaupun ada player macam Bengtson dan Forestieri turun, itu tidak bergandingan ya. Jadi kalau Bengtson turun, berarti Forestieri tidak turun. Jadi Forestieri dulu yang turun ketika melawan Kawasaki Frontale, kemudian pas lawan Guangzhou tinggal Bengtson yang turun tapi Forestieri tidak ya, kalau tak silap macam itu. Dan memang ada beberapa perombakan lah ya yang dilakukan, walaupun memang ketika laga sebelum ini melawan Guangzhou JDT sempat kalah cukup telak ya, bahkan sangat telak dari Kawasaki Frontale 5-0. Tetapi ketika melawan Guangzhou, Benjamin Mora tetap rehatkan player-player yang kiranya nanti ada masalah sedikit kebugaran, jadi diistirahatkan ya. Dan walaupun menangnya tipis, tapi paling tiga mata ketika melawan Guangzhou. Dan di perlawanan tadi melawan Ulsan Hyundai, Benjamin Mora turunkan skuad terbaiknya ya, Farizar Marlias, Matt Davis, Sahrul Sad, kemudian Sen Lori, kemudian di tengah 3-5-2 ya, formasi yang sekarang memang jadi andalan dari Benjamin Mora. Di tengah, di kanan ada Arif Aiman yang makin percaya diri, Afik Fazail, Leandro Velasquez, dan tentu saja Nakso Insar, serta di kiri adalah Corbin Ong. Dan di depan adalah Fernando Forestieri dan juga Bengtson da Silva. Ini menurut aku lah dua player ini yang memang memecah konsentrasi pertahanan dari Ulsan Hyundai. Kalau kita tengok perjalanannya ya, awal-awal JDT memang cukup langsung mendominasi dan ada kesempatan melalui pelanggaran yang didapat JDT kemudian dieksekusi dengan sangat-sangat baik oleh Leandro Velasquez yang langsung masuk ke gawang dari penjaga gol tim nasional Korea ya, 1-0 ya. Di momen itu kita tengok bagaimana Benjamin Mora sangat-sangat excited, sangat-sangat gembira ya, sampai berlari-larian. Tetapi JDT kena comeback ya, maksudnya dalam artian belum sempat euforianya itu kelar, belum euforianya belum selesai, JDT kemasukan ya. Dan sebenarnya kalau aku tengok ini ada sedikit kesilapan dari Matt Davis. Waktu beliau clearance itu kurang apik lah, dalam artian tidak dibuang jauh atau di outkan sekalian, sehingga bolanya kena player dari Ulsan, sehingga akhirnya boleh dikonversi menjadi sebuah jaringan yang membuat kedudukan sama satu sama. Dan selepas itu sebenarnya bukan tak ada peluang ya, jadi sempat ada peluang lagi ya melalui Bengtson, Forestieri, Leandro Velasquez ya. Dan ya memang cukup berimbang ya. Bahkan di babak pertama pun JDT sudah unggul ya secara possession, dan juga yang sangat kelihatan adalah bagaimana pemain Ulsan ini lebih banyak melakukan pelanggaran dibandingkan pemain JDT. Ini menunjukkan bahwa JDT lebih banyak mengancam pertahanan dari Ulsan Hyundai ya. Di babak pertama 1-1, kemudian di babak kedua JDT sempat ada momentum ketika Nakso Insa ini digantikan oleh Nathaniel Hongwan ya. Nampaknya memang Nakso Insa selain direhatkan mungkin ada masalah sedikit kecederaan ya, dan akhirnya cedera, digantikan oleh Nathaniel Hongwan. Nathaniel Hongwan menurut aku performanya oke, tapi tidak oke banget lah. Maksudnya
menurut aku punya potensi untuk menggantikan Nakso Insa di masa mendatang. Walaupun beberapa kali passing beliau ini itu tak akurat, tetapi secara ketenangan, secara membangun ritme, ya aku percaya Nato Elvangan pun masa depan cerah, apalagi secara umur beliau ini juga masih sangat muda. Lah kita lanjut di babak kedua ya. Tak ada pergantian awal-awal ya yang dilakukan oleh Johor Darul Ta'zim, tetap dengan formasi yang ada terus mendominasi ya. Kemudian sempat ada beberapa peluang yang memang sayang sekali ya tidak menjadi jaringan, dan kemudian ada adjustment di mana karena jadi butuh kemenangan ya. Ini adjustment yang sangat bagus ya dari Benjamin Mora ketika Corbin Ong ditarik, kemudian dimasukkan pertama itu Afif Fazail dulu, kemudian Safawi masuk. Jadi ada duo Safawi dan Arif Aiman. Selepas itu Corbin Ong ditarik, digantikan Ramadan Saifullah, dan memang Ramadan Saifullah sentuhannya juga cukup bagus ya di babak kedua, khususnya beberapa kali kesempatan. Bahkan Ramadan Saifullah hampir saja mencetak jaringan menjadi gol kemenangan. Sayang sekali berhasil ditepis oleh kiper dari Korea Selatan. Kemudian ada momentum sebenarnya gol sepakan dari Safawi Rashid yang kena tiang. Kemudian ada juga counter dari pemain Korea juga yang kena tiang ya. Dan akhirnya ya yang kita patut belajar adalah pantang menyerah, never give up ini membuahkan hasil oleh Johor Darul Ta'zim, sehingga menit akhirnya tercipta jaringan. Dan sebenarnya ini hampir mirip-mirip dengan perlawanan sebelumnya di mana jadi itu juga menang 2-1, dan gol dari Beksen itu terakhir, dan tadi adalah gol bunuh diri yang bagaimana Arif Aiman itu mencetak jaringan, melakukan rembat sepakan, kemudian ada gol bunuh diri dari pemain Korea ya. Dan itu it's over. Benjamin Mora berlarian, semua bergemuruh ya. Bahkan aku chat sama temanku dari Johor ya, menangis ya, walaupun tak datang ke Padang. Dan aku pasti yakin yang datang di stadium itu pasti banyak juga yang menitikan air mata. Aku tengok juga tadi di monitor ya, di TV itu bagaimana Tunku Mahkota Johor juga nampak menangis ya. Maksudnya bergembira ya, karena menciptakan rekor, dan yang istimewanya lagi berhasil unggul dari klub papan atas dari Korea dan Jepun yang sama-sama pernah juara di J-League dan juga K-League. Itu kita harus apresiasi bahwa ini, dan dampaknya ini masif ya. Selain nama JDT pasti diperhitungkan di Liga Juara-Juara Asia, tentu ini akan berdampak AFC Competition Ranking untuk Malaysia yang kalau tak salah sekarang sudah menggeser Vietnam dan juga Thailand ya. Tapi nanti akan dipengaruhi juga oleh hasil klub dari Thailand lagi yang akan bermain esok ya, atau sudah bermain, aku tak tahu. Gitu ya. Ini gila sih. Dan kalau aku review ya, bagaimana Leandro Velasquez yang menunjukkan skill bahwa player ini luar biasa. Arif Aiman yang menurut aku makin percaya diri, makin matang. Ramadan Saifullah juga boleh diandalkan ketika dimasukkan. Nathaniel Hauman ya punya potensi yang cukup cerah menurut aku untuk menjadi super sub dari Nakso Insa yang memang secara umur sudah tidak muda lagi lah. Jadi punya untuk jangka panjang menurut aku di lini tengah JDT juga masih aman, apalagi Afif Fazail juga masih muda ya, dan belum dari skuad yang lain ada Daniel Amir dan yang lain yang memang punya potensi. Sekali lagi applause ya untuk Johor Darul Ta'zim, untuk Tunku Mahkota Johor yang memang menyiapkan tim sampai sedemikian rupa untuk Benjamin Mora, dan bagaimana setiap orang yang didatangkan oleh JDT ini memang punya peranan masing-masing, dan ya memang layaklah hasil kali ini walaupun memang tak banyak yang sangka. Dan yang paling oke yang bahwa JDT memang layak menang di perlawanan tadi ya. Memang secara statistik pun JDT memang lebih unggul ya. Possession 56 berbanding 44%. Kemudian JDT melakukan 20 kali tembakan atau rembatan, sedangkan Ulsan hanya setengahnya yaitu 10. Ke arah gawang JDT 3 memang Ulsan lebih 4 ya, tetapi kalau jumlah passingnya dan juga akurasinya memang lebih baik JDT. Dan kalau aku sudah cakap tadi, foul ataupun pelanggaran lebih banyak Ulsannya, berarti memang lebih banyak pressure ataupun tekanan kepada Ulsan Hyundai ya. Dan yellow card berimbang 3-3, dan ya akhirnya JDT menjadi peringkat pertama kumpulan I dengan 13 mata. Hanya satu kali kalah dengan Kawasaki Frontale, dan skornya juga sangat telak sebenarnya. Tetapi sisanya berhasil dimanfaatkan dengan baik. JDT memanfaatkan kesempatan sebagai tuan rumah dengan adanya banyak penyokong. Bos ya, respect juga untuk Boys of Street yang memang
tak henti-hentinya memberikan sokongan kepada pemain ataupun pelatih dari Johor Darul Ta'zim, dan akhirnya memang sampai akhir cuy. Memang salah satu drama terbaik di dunia adalah bola sepak ya. Kita tak pernah tahu ya bagaimana klub dari Malaysia yang misalnya memang secara level dengan Jepun ataupun Korea mungkin dua level lah di bawah, tetapi kita tengok hari ini JDT cipta sejarah menjadi klub pertama dari Malaysia yang lolos 16 besar Liga Juara-Juara Asia. Again, tahniah untuk JDT, para penyokong ya. Respect juga untuk Tunku Mahkota Johor, Benjamin Mora yang memang sudah menyiapkan JDT sampai sedemikian rupa. Itu aja. Selamat full senyum lah ya istilahnya kalau di Indonesia itu. Selamat, pasti sangat bahagia ya untuk para penyokong Johor Darul Ta'zim, mungkin secara umum untuk Malaysia karena ada wakilnya yang lolos ke knockout untuk AFC Champions League ya. Ini sangat berarti tentu saja. Dan mungkin ada kemungkinan tahun 2024 akan ada tambahan lagi ya. Jadi akan ada tambahan lagi wakil dari Malaysia yang lolos ke Liga Juara-Juara Asia. Gila sih, gila. Tahan ya sekali lagi ya. Itu aja. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. Ini kado terbaik untuk para penyokong JDT di hari raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Bunda.